Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Hari ini ada berita yang sangat menyedihkan sekali, berasal dari 4 orang anak yang 3-nya masih balita dan satu lagi usia 6 tahun, ditemukan berjejer meninggal dunia di kasur di tempat tinggalnya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari Rabu 6 Desember 2023. Dalam penemuan ini, yang nggak disangka-sangka adalah ternyata kan ada juga bapaknya, inisialnya P. Bapaknya ini ditemukan dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Ada luka di bagian lengan tangannya, di nadi begitu, terus juga memakai hanya celana dalam di kamar mandi. Nah, dugaan sangat kuat ini adalah pelakunya, teman-teman. Apa ya yang ngebuat seorang bapak begitu tega melakukan hal seperti itu? Memang nggak semua orang tuh pantas menjadi orang tua. Ya, kita nggak bisa memungkiri perbuatan ini bukanlah perbuatan yang terpuji, bahkan sangat menyedihkan sekali. Oke, kita akan bahas adalah kronologi, penyebabnya apa, dan adakah sesuatu hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini. Penemuan di hari Rabu 6 Desember 2023 lalu diawali dari warga tetangga sekitar yang mencium bau tak sedap di kawasan tersebut. Pada saat warga akhirnya mencari-cari, diketahui bahwa wah, ini baunya ada di rumah ini. Rumah ini adalah ya milik dari inisial P yang diduga adalah pelaku yang baru aja tinggal di kawasan tersebut sekitar 9 bulan. Dan pada saat dilihat, memang betul teman-teman, kan yang ditemukan itu hanyalah si bapak dan juga 4 anak tersebut. Lantas istrinya di mana? Ternyata istrinya inisial P ini tuh sedang dirawat di rumah sakit karena mengalami sesuatu hal yang sangat menyedihkan akibat perlakuan suaminya. Itu di tanggal 2 Desember 2023, hari Sabtu tepatnya, warga sekitar, para tetangga itu melihat si istri ini keluar rumah, kemudian wajahnya tuh penuh dengan noda merah, habis digebukin sama suaminya. Karena kondisinya sangat parah sekali, lantas dibawalah ke rumah sakit. Dan artinya apa? Pada saat penemuan di tanggal 6 Desember 2023 tersebut, istrinya tuh sedang berada di rumah sakit. Kalau seandainya istrinya tidak dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar dia pun akan menjadi bagian seperti para korban. Menyedihkan banget ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi ada beberapa background keterangan dari warga dan juga kepolisian. Menurut Kombes Adi Arisyam Indradi, Kapolres Metro Jakarta Selatan, bahwa pihaknya itu datang ke lokasi kejadian tuh di hari Rabu kemarin, 6 Desember, sekitar jam 3 sore setelah mendapatkan laporan dari warga. Warga kan sudah masuk ke sana itu ngedobrak ya. Bahkan pada saat ngedobrak itu sempat nelpon dulu sang pemilik rumah, istri yang di rumah sakit, bahwa dikatakan kami curiga ada sesuatu hal di rumahmu gitu, karena ini baunya sangat menyengat sekali. Sudah didobrak, pas didobrak ngelihatlah pemandangan sang inisial P, dugaannya pelaku itu di kamar mandi, tergeletak tapi masih bisa bertahan hidup teman-teman. Tapi sementara yang usia 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun itu berjejer di tempat tidur. Nah, kan kalau kita lihat dari kejadian ini kan 2 Desember menuju ke 6 Desember penemuan, kemungkinan besar penyebab kematian dari keempat anak-anak ini bukan karena kelaparan ya, walaupun badannya memang ceking ya, tidak mendapatkan gizi yang baik. Dugaan sangat kuat ya mungkin dibekap atau bahkan diberikan racun. Karena kalau orang tidak makan beberapa hari itu masih bisa bertahan hidup kan, kecuali kalau tidak minum. Nah, tapi kan untuk pastinya kita coba lihat nanti hasil otopsi seperti apa. Lantas apa sih yang menjadi latar belakang dan motif mengenai kejadian ini? Karena aku ngelihat dari tipikal cowok atau pria seperti ini tuh tipikal pria yang labil dan gak layak untuk menjadi seorang ayah. Ada tulisan nih, noda merah di lantainya. Ini kayak anak-anak alay gitu gak sih? Kan aku pernah lihat dulu ya di video-video yang viral dulu, ada anak-anak yang masih belasan tahun pacaran, nulis sesuatu dengan noda merah untuk membuktikan cintanya. Ini juga sama loh, udah punya anak 4, tapi kelakuannya masih amit-amit gitu. Dia nulis di sebuah lantai dengan noda merah tersebut dengan kata-kata, "Puas bunda, thanks for all." Apa? Ya maksudnya apapun alasannya. Let's say anggap saja mungkin
bundanya punya pria lain, mungkin nggak seperti itu, atau bundanya melaporkan kejadian ini ke kepolisian dan sebagainya. Apapun alasannya bukan berarti seorang pria tuh selembek ini gitu loh. Ada yang mungkin bilang, Anjas kamu nggak punya empati sekali sama pria ini. Dia kan mengalami hal yang sangat berat sekali untuk dirinya. Ya boleh aja dia mengalami hal yang memberatkan mentalnya asal tidak melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan keji kalau seandainya dia tidak melakukan hal tersebut. Misalnya dia depresi, kemudian anak-anaknya diserahkan ke panti asuhan atau diberikan ke orang lain. Menurut aku itu akan jauh lebih bijaksana dan juga arif dibandingkan dia berusaha, mungkin dia rasa malu kali ya sebagai seorang ayah tidak bisa bertanggung jawab. Ada keterangan dari sejumlah warga, tetangga, termasuk juga pemilik kontrakan, dikatakan bahwa backgroundnya keluarga ini tuh baru tinggal di kawasan Jagakarsa itu sekitar 9 bulan. Dan dari 9 bulan kontrak di rumah tersebut, itu sudah 6 bulan tidak membayar kontrakan dengan alasan karena suaminya tidak bekerja 6 bulan terakhir ini. Ya, dugaan adalah karena motif ekonomi juga. Tetapi kan motif ekonomi itu memang kita nggak bisa pungkir ya. Aku pun juga pernah berada dalam keluarga. Dulu aku berasal dari keluarga yang sangat miskin sekali, bahkan tidak punya rumah dan sebagainya. Memang berat saat orang itu tidak memiliki uang sama sekali tuh. Hal simple sedikit aja itu bisa memicu emosi. Nah, apakah di kejadian 2 Desember 2023, 4 hari sebelum penemuan, pada saat istrinya itu dilihat tetangga banyak noda merah, itu juga sama karena masalah ekonomi. Istrinya juga bekerja sebenarnya, tapi mungkin ya ini ada ketimpangan gitu ya. Mungkin istrinya bekerja, suami nggak bekerja, lantas hal-hal simple itu menjadi sensitif banget. Terus asal dari terduga pelaku ini inisial P ya, itu berasal dari Aceh, sementara istrinya tuh berasal dari Jagakarsa. Tapi kan, aduh, aku nggak ngerti ya. Kalau memang seandainya sudah tidak punya ekonomi lagi, udah nggak punya uang, nggak bisa memberikan makan, warga sekitar pun bilang bahwa kalau seandainya dia butuh bantuan pun akan dibantu sebenarnya. Tapi kan dia tidak menceritakan mereka butuh bantuan. Bahkan menurut warga sekitar, inisial P ini termasuk yang sangat tertutup, kalau keluar tuh cuma kerja aja. Dia tidak pernah berkumpul dengan warga. Ya wajar sih lah, karena kan sudah kehidupan di kota kan ya, di Jakarta Selatan begitu, pasti sudah sangat sibuk. Tetapi juga ada beberapa hal yang dikatakan sama warga sekitar bahwa korban yang usianya 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun ini memang secara fisik mereka tuh fisiknya kayak kurus, kayak tidak terawat, tidak memiliki gizi yang baik. Bahkan warga sering katanya memberikan bantuan makanan untuk anak-anaknya tersebut. Nah, yang paling menyedihkan juga ada 2 hal yang mau aku bahas adalah mengenai peristiwa yang dialami oleh istrinya di tanggal 2 Desember tersebut. Ada hal yang mau aku apresiasi, ada hal juga yang harus dikritisi. Pertama, apresiasi sekali untuk tetangga pada saat melihat sang istri dengan kondisi yang noda merah di mana-mana langsung dibawa ke rumah sakit. Itu apresiasi sekali. Karena kalau dia tetap berada bersama suaminya, bisa aja dia adalah menjadi salah satu bagian korban. Yang tidak diapresiasi dan perlu dikritisi adalah di mana dikatakan ada laporan pada saat dia ini dibawa ke rumah sakit, kan juga ngelapor ke Babinmas ya. Kayak ya untuk warga setempat gitu, organisasi yang untuk masyarakat ngelaporin tentang kejadian ini agar diminta melakukan tindakan misalnya dengan mendatangi suami atau seperti apa, tapi kan ternyata tidak dilakukan. Andaikan gitu ya, andaikan kalau seandainya ini langsung ditindaklanjuti dengan kekerasan yang dilakukan ke istrinya sebegitu parahnya, kemungkinan besar keempat buah hati ini masih bisa diselamatkan. Tapi kan ternyata tidak seperti itu. Bahkan dari ini juga unik ya, aku nggak ngerti keadaan di lapangan seperti apa. Tanggal 2 Desember, istrinya dibawa ke rumah sakit oleh warga dengan badan yang hancur lebur seperti itu. Dan 6 Desember penemuan seperti itu. Kenapa di rumah sakit tidak dilaporkan ke polisi, langsung dilakukan penangkapan? Ya mungkin aja alasannya, kasihan nanti yang ngejaga anak-anaknya siapa. Ini serba salah ya, karena ya ini adalah satu hal yang nggak bisa kita pungkiri. Makanya aku ngelihat bahwa di Indonesia tuh
banyak sekali ya, karena kita negara berkembang, banyak sekali masyarakat kita tuh yang masih kesulitan secara ekonomi. Bahkan masih banyak orang Indonesia tuh yang bertahan hidup itu dari kayak gaji bulan ini ya buat makan bulan ini gitu loh. Jadi nggak ada lagi tabungan, boro-boro mau mikirin tabungan buat makan bulan depan aja itu masih banyak yang struggling. Itu banyak banget di Indonesia, negara-negara berkembang. Makanya aku agak sebel sama orang-orang yang suka pamer harta. Ya kalian tahulah, walaupun pamer-pamer tersebut adalah strategi marketingnya dan kita tidak bisa melarangnya, tapi kan hal-hal seperti itu menyakiti orang-orang yang berjuang dengan keras ya. Tapi ada sisi lain juga, kita ngelihatnya kalau memang mereka ini kan ekonominya nggak baik, tapi kok udah punya anaknya 4 gitu, jaraknya mepet-mepet. Apa mereka tuh nggak kenal sama KB ya, keluarga berencana ya? Bukankah ini tinggalnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan? Kenapa sih tidak dekat dengan KB? Kenapa tidak melakukan keluarga berencana gitu? Ya susah ya kalau kadang tuh di Indonesia tuh punya anak itu kayak kompetisi gitu loh. Ada banyaklah contoh gitu ya di lingkungan kita sendiri aja. Pokoknya buat anak mulu, tapi anaknya nggak diurusin gitu. Tapi kalau sudah punya anak itu berasa kayak pemegang kunci surga. Ini menjadi salah satu pelajaran buat ya kita sebagai manusia lah, bahwa pernikahan, memiliki keturunan, itu bisa mengantarkan kita menjadi bahagialah dunia dan akhirat kalau dijalankan dengan benar. Tetapi sebuah pernikahan dan memiliki keturunan itu juga bisa mengantarkan kita ke neraka kalau kita nggak merawatnya dengan baik. Apa kabar kalau seorang bapak tega melakukan hal seperti ini ke balitanya? Apakah itu akan mendapatkan surga gitu? Nah, yang kondisi sekarang ini kan si inisial P ini masih selamat teman-teman. Jadi dia berusaha dengan melukai bagian tangannya, tapi kok masih bertahan hidup gitu ya. Kenapa nggak langsung lewat aja gitu? Nggak layak. Harusnya kalau memang dia yang mau menghabisi diri, ya udah habisi diri sendiri. Kenapa anak-anaknya juga diajakin gitu? Menyedihkan banget dan ngerasa bahwa ini nggak fair gitu. Nah, mengenai hal keributan antara keluarga ini tuh bukan baru sekali dua kali. Warga sekitar itu sering lihat, sering mendengar suara keributan tersebut. Kenapa sih harus heran loh. Maksudnya, aduh, ya, dengan hal seperti ini kan nggak bisa kita pungkiri bahwa kita ngerasa sedih banget. Dan aku nggak bisa bayangin ya bagaimana perasaan si ibunya yang lagi dirawat di rumah sakit juga pada saat mengetahui kondisi rumahnya seperti itu. Terus yang diketahui dari warga setempat, juga pemilik kontrakan, bahwa si istrinya atau ibu dari korban ini kan juga warga sekitar ya, asal dari Jagakarsa dan juga bekerja di sebuah perusahaan, bahwa pernikahannya dia ini tuh pernikahan masih kayak siri ya, di bawah tangan ya. Ini bagaimana warga tahu karena pada saat pemilik kontrakan meminta kartu keluarga. Dikatakan bahwa kartu keluarga itu sudah 9 bulan ditunggu-tunggu tapi nggak dikasih. Alasannya karena mereka ini menikah di bawah tangan atau secara siri ya, nggak secara resmi gitu. Aduh, ini menurut aku nggak tanggung jawab banget sih. Maksudnya anak yang paling tua aja udah 6 tahun loh. Bukankah pada saat anak itu akan sekolah, ya, itu kan juga membutuhkan surat menyurat. Kalau seandainya anak tersebut tidak punya akte, kan dibutuhkan untuk akte lahir kan. Ini juga salah satu bentuk yang tidak tanggung jawab gitu. Jadi sudah secara ekonominya struggling, secara psikologi juga acak kadut. Jadi emang dia ini nggak layak. Jadi menurut aku nih buat teman-teman ya, maksudnya kalau di Indonesia kayaknya hal yang aneh. Tapi kalau di negara-negara maju, negara itu berperan penting untuk mengambil anak-anak yang kira-kira sudah ditelantarkan sama orang tuanya. Misalnya kalau kalian ya, mungkin ya sudahlah dengan sejarah dan cerita hidup kalian, kalian tuh sudah memiliki buah hati, tapi kalian nggak sanggup secara materi ataupun secara psikologi, ya kalian serahkan aja ke orang lain atau ke yayasan atau kemana. Menurut aku itu langkah lebih baik dibandingkan terjadi hal seperti ini. Jadi untuk teman-teman, sekali lagi bahwa kalau sudah melihat pasangan kalian, siapapun itu, mau emaknya, mau bapaknya, sudah sering main tangan, ngelihat seperti itu, kalian harus ambil langkah proaktif. Sayang banget gitu ya, yang diselamatkan ini dalam tanda kutip oleh warga ya, dalam tanda kutip,
itu hanya sang ibundanya aja. Tapi anak-anaknya itu malah dibiarkan begitu aja. Karena mungkin sebagian orang berpikir, nggak mungkinlah seorang bapak melakukan seperti itu. Banyak loh teman-teman, orang tua itu kalau aku lihat ya, ini kan kayak fenomena gunung es. Banyak orang tuh tidak bersuara gitu. Aku melihat banyak sekali seorang tua ya, baik itu emak atau bapak, itu kalau menghajar anaknya itu sampai bernoda merah tuh banyak banget. Banyak banget. Dan mereka itu melakukan hal seperti itu bukan karena mereka sayang, mereka mendidik, bukan, tapi karena ketidakmampuan mereka dalam mengontrol emosi. Bahkan juga menjadi kayak pelampiasan. Misalnya seorang emak kesel banget nih sama suaminya atau mantan suaminya yang dilampiasin anaknya, ya menurut kalian logikanya gini deh, atau seorang bapak gitu ya. Kalau anak dibegitukan sampai dia noda merah kemana-mana, sampai dia nggak bernafas, apakah itu bentuk kasih sayang? Jadi please ya teman-teman, pada saat mau punya buah hati atau punya pasangan, tanya sama diri kalian, apakah kalian siap atau tidak. Sebenarnya materi itu memang penting, tapi bukan yang paling penting sih menurut aku. Karena banyak juga orang-orang susah zaman dulu ya, itu mereka materinya susah, tapi psikologinya kuat gitu kan ya. Hidupnya pas-pasan, tapi anaknya disayang gitu. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana, udah materinya susah, mentalnya nggak kuat, ya sudah, habis lah anaknya. Makanya kalau kalian lihat di penjara-penjara itu, para kriminal, banyak banget mereka tuh punya pengalaman buruk di masa kecil, diperlakukan orang tuanya seperti ini, seperti itu. Jadi hati-hati. Memiliki buah hati, memiliki pasangan itu bukan tiket untuk menuju surga, itu juga bisa tiket menuju neraka. Tergantung bagaimana kita memperlakukan mereka ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.